Rafa hanya bisa diam, sebab suara yang keluar dari mulutnya selalu salah di mata Darmawan. Ayahnya adalah pengusaha sukses yang melihat putranya sebagai aset yang harus diatur. Satu-satunya pelarian Rafa adalah menyelinap ke pasar, mencari kehangatan di tengah hiruk-pikuk penjual sayur, jauh dari gema langkah kaki di lantai marmer rumah mewah mereka. Jangan sampai ketinggalan drama audio ini. Klik subscribe, like, dan komentar dari kota mana kamu mendengarkan. Siapakah sebenarnya Nenek Sari yang berani merusak citra sempurna keluarga Darmawan? Darmawan Pratama berdiri tegak di tengah ruang makan yang luas. Cahayanya terpantul dingin dari permukaan marmer yang mengkilap. Pagi itu, seperti pagi-pagi lainnya, jam weker di tangan Darmawan berdetak kencang, mengatur tempo hidup yang sempurna. Rafa, putranya yang berusia 10 tahun, duduk di hadapannya dengan punggung lurus dan mata menunduk. Meskipun jam menunjukkan pukul 6 tepat, suasana terasa seperti sudah terlambat, terdesak oleh jadwal yang tak terhindarkan. "Rafa, kita ulangi jadwalnya." Darmawan berujar tenang, tetapi nadanya mutlak, tanpa ruang diskusi. 7-8, sarapan bergizi seimbang dan membaca laporan ekonomi yang ayah siapkan. 8-2, sekolah dan kegiatan intrakurikuler wajib. Darmawan mengetuk jarinya pada lembar kertas tebal yang berisi garis waktu harian Rafa. "Sore ini kita tambahkan les pengucapan bahasa Mandarin, setelah itu piano klasik, barulah makan malam. Tidak ada waktu luang, nak." Rafa hanya merespons dengan anggukan kecil yang nyaris tak terlihat. Sebuah jawaban standar yang sudah ia hafal di luar kepala. Dalam keheningan yang mahal itu, diamnya Rafa bukanlah karena ia tidak mampu berbicara, melainkan sebuah pertahanan terakhir dari jiwanya yang tertekan. Darmawan menuntut kesempurnaan dan suara yang lantang, namun Rafa memilih untuk tidak memberikan apapun kepada dunia yang terasa dingin ini. Darmawan menyampirkan jas mahalnya, menatap Rafa dengan pandangan menilai, bukan menyayangi. Ingat, kesempurnaan bukan pilihan Rafa. Itu kewajiban dari nama Pratama. Tepat pukul 3 sore, ketika keamanan berganti shift dan Darmawan sedang sibuk dengan konferensi jarak jauh di kantornya, Rafa bergerak. Ia sudah mengenakan pakaian biasa yang disembunyikan di bawah kasur, jauh dari seragam sekolahnya yang selalu rapi. Rafa bergerak tanpa suara, melewati koridor yang sunyi seperti labirin es yang panjang. Ia tahu setiap celah dan setiap titik buta kamera pengawas di rumah mewah itu. Targetnya adalah pintu belakang gudang yang jarang diperhatikan oleh petugas keamanan yang kaku. Ketika sudah berada di luar gerbang, Rafa tidak mencari kendaraan mewah atau pengawal, tetapi ia justru bersembunyi. Ia merangkak pelan menuju tumpukan kantong sampah besar yang diletakkan di pinggiran jalan komplek elit mereka. Bau sampah yang tajam dan menusuk hidung terasa seperti bau kebebasan baginya. 10 menit kemudian, Rafa telah tiba di tempat yang sepenuhnya berbeda. Sebuah kekacauan yang terorganisir di balik komplek perumahan Darmawan. Suara bising pasar yang riuh menggantikan keheningan yang mencekam di rumahnya. Ada suara gerobak tua yang berderit menahan beban berat, dan tawa pedagang yang berbicara keras. Lingkungan itu kotor, panas, dan terasa hidup. Rafa menemukan Nenek Sari di sudut gang yang agak tersembunyi, dekat dengan bak sampah besar yang menjadi lahan kerjanya. Nenek Sari sedang memilah kardus bekas dengan tangan yang kotor dan mengenakan topi usang. Melihat Rafa mendekat, senyum hangat Nenek Sari langsung muncul. Sebuah kontras dari senyum kaku yang sering ia lihat dari ayahnya. Nenek Sari tidak menuntut penjelasan apapun. Tidak ada pertanyaan mengapa ia bolos les atau mengapa ia bersembunyi. Nenek Sari mengambil sepotong roti sisa yang ia simpan di dalam kantong kecilnya, kemudian ia menyodorkan gelas plastik berisi air putih. Rafa menerima itu dengan anggukan. Matanya memancarkan rasa terima kasih yang mendalam. Ia mulai mengunyah roti tawar itu perlahan, menikmati rasa kenyang yang terasa lebih tulus daripada sarapan gizi seimbang Darmawan. Nenek Sari duduk di sebelahnya dan mulai mendendangkan melodi sederhana yang menenangkan. Rafa mengeluarkan buku harian kecilnya yang bersampul coklat lusuh. Ia membuka halaman yang baru saja ia gambar. Gambar itu menunjukkan 2 sosok kecil yang sedang berpegangan tangan di bawah pohon. Sementara di latar belakang terdapat sebuah rumah besar yang gelap dan penuh jendela tertutup. Nenek Sari menatap gambar itu. Kemudian ia mengelus kepala Rafa dengan tangan kotornya. Ia mengerti tanpa perlu satu pun kata terucap.
Sementara Rafa menemukan kehangatan di tempat yang paling Darmawan benci, di kantor mewah lantai 50, Darmawan sedang menyelesaikan panggilan telepon yang tegang. Darmawan mengakhiri konferensi dan menekan tombol interkom. Dalam hitungan detik, Pak Bima, kepala keamanan yang berbadan besar, masuk ke ruangan. Pak Bima memiliki wajah tegang. Ia tahu berita yang akan ia sampaikan tidak akan menyenangkan. "Bagaimana laporan pengawasan Rafa, Bima?" tanya Darmawan sambil merapikan dasi sutranya. "Semua berjalan lancar, Tuan, kecuali untuk satu anomali," jawab Pak Bima ragu-ragu. "Kami mencatat bahwa Rafa sering menyelinap keluar, selalu di waktu yang sama, dan pergi ke lokasi yang sama." Wajah Darmawan mengeras, tatapannya menjadi tajam. "Lokasi apa? Apakah ia bolos sekolah? Klub malam? Klub balap liar?" "Bukan, Tuan. Ia pergi ke pasar belakang kompleks, ke area pemulung. Ia bertemu dengan seorang wanita tua yang terlihat kumuh." Pak Bima segera menunduk, menghindari kontak mata. Selama beberapa detik, hanya ada keheningan yang mematikan di ruangan itu. Darmawan menarik napas panjang, tetapi kemarahan yang tertahan itu terasa lebih berbahaya daripada ledakan biasa. Citra keluarganya, reputasinya yang dibangun dengan susah payah, kini ternoda oleh lumpur pasar. Pemulung? Anak saya? Pewaris Pratama? Bermain dengan sampah? Darmawan berbisik, tetapi kata-katanya penuh racun. Ini adalah penghinaan publik yang nyata. Rafa sedang mencoba merusak citra kita, atau ia benar-benar sakit. Darmawan berdiri, berjalan ke jendela besar, menatap kota metropolitan yang berada di bawah kekuasaannya. Ia tidak akan membiarkan kelemahan ini merayap masuk ke dalam hidupnya lagi. Ia sudah kehilangan istrinya karena emosi yang tidak terkontrol. Ia tidak akan kehilangan putranya juga. Mulai hari ini, pengawasan diperketat. Kunci pintu belakang, ganti kode pengaman. Perintah Darmawan. Dan hubungi klinik rehabilitasi perilaku anak Dr. Hidayat. Katakan bahwa Rafa Pratama membutuhkan sesi terapi intensif secepat mungkin. Darmawan kembali menatap Pak Bima, matanya dingin seperti kristal es. Wanita tua itu harus dipastikan tidak akan pernah mendekati Rafa lagi. Singkirkan sumber infeksi ini. Rafa Pratama menemukan pelabuhan sunyi di tengah hiruk-pikuk pasar dan kehangatan dari seorang pemulung tua yang menerima diamnya tanpa syarat. Ayahnya, Darmawan, melihat pelarian singkat ini sebagai ancaman serius terhadap citra dan kesempurnaan keluarganya. Darmawan kini bertekad untuk menggunakan kendali penuh dan perawatan intensif untuk menghilangkan kelemahan emosional Rafa. Memastikan putranya kembali menjadi aset yang patuh. Darmawan berdiri di ambang pintu kamar tidur Rafa, menyerap keheningan yang tebal seperti bludur hitam. Tidak ada kemarahan yang meluap, hanya suhu yang turun drastis, membuat setiap bayangan di ruangan itu terasa runcing dan mengancam. Ia tidak perlu meninggikan suara. Kontrol dirinya jauh lebih menakutkan daripada teriakan manapun. Kepalanya dimiringkan sedikit. Ekspresi wajahnya adalah perpaduan kekecewaan mendalam dan perhitungan yang dingin. "Ayah sudah tahu, Rafa," katanya. Suaranya seperti batu yang bergesekan. Ia melangkah masuk. Setiap langkahnya mengklaim wilayah. "Ayah tahu kau sudah melanggar jadwal. Ayah sudah memberitahumu. Keteraturan adalah fondasi kesuksesan. Dan apa yang kau lakukan? Kau mempertaruhkan semua yang kita bangun, hanya untuk bermain kotor dengan sampah." Rafa duduk di tepi tempat tidur. Tubuhnya kecil dan kaku di tengah kemewahan kamar yang terlalu besar. Matanya menatap pola geometris pada karpet tebal, seolah mencari perlindungan dalam benang-benang yang terjalin rapi. Ia tidak mengangguk. Ia tidak menggeleng. Ia hanya membisu. "Kenapa, Nak?" desak Darmawan, berdiri tepat di depan putranya, memotong cahaya dari jendela. "Kenapa kau lakukan ini? Ayah sudah memberikan segalanya, pendidikan terbaik, lingkungan terbaik, kehidupan yang sempurna. Dan kau memilih untuk bergaul dengan orang-orang yang..." Darmawan berhenti, mencari kata yang paling meremehkan, yang bahkan tidak tahu cara menjilid buku dengan benar. Keheningan Rafa adalah perlawanan senyap yang membuat Darmawan geram. Baginya, diam adalah bentuk pembangkangan yang paling menjengkelkan. Darmawan percaya masalah apapun dapat diselesaikan dengan kata-kata yang terstruktur dan logika yang rapi. "Kau pikir ayah tidak melihat buku kecil itu?" Darmawan menjulurkan tangan ke atas meja samping tempat tidur. Buku harian kecil yang selalu disembunyikan Rafa di bawah bantal, kini tergeletak di sana, tertangkap basah. Jantung Rafa berdenyut keras, satu-satunya tanda hidup yang tampak. Darmawan mengambil buku bersampul lusuh itu, mengamati gambar-gambar yang terlukis dengan pensil.
Sketsa kasar gerobak kayu, senyum nenek Sari yang hanya terdiri dari 2 garis melengkung sederhana, dan gambar dirinya sendiri sedang menunduk. Tidak ada satupun sketsa formula matematika, peta dunia, atau grafik saham. Hanya emosi yang berantakan. Ini, kata Darmawan, nadanya penuh muak, adalah sumber masalahmu. Kekacauan emosional ini, kau mewarisinya dari ibumu. Rafa mengangkat wajahnya, ekspresi memohon yang hampir tidak terlihat melintasi matanya. Itu adalah satu-satunya gerakan protes yang mampu ia lakukan. Kau harus belajar untuk menjadi kuat, Rafa. Kesempurnaan, bukan kelemahan seperti ini. Dengan gerakan yang cepat dan tanpa emosi, Darmawan merobek halaman pertama buku harian itu menjadi 2. Suara kertas tebal yang terkoyak memecah kesunyian ruangan dengan kejernihan brutal, seperti tamparan keras di wajah. Rafa tersentak, seluruh tubuhnya menegang. Darmawan melanjutkan, merobek lembar demi lembar, menghancurkan sketsa demi sketsa, hingga buku itu hanya menyisakan sampul kosong yang compang-camping dan tumpukan serpihan kertas di karpet. Darmawan menjatuhkan tumpukan serpihan itu ke lantai, tepat di depan kaki Rafa. Kau tidak butuh ini. Kau butuh struktur. Kau butuh suara. Mulai besok, putus Darmawan. Kembali ke mode komando. Kau akan menjalani sesi intensif. Dokter yang terbaik. Tidak ada lagi kelemahan. Tidak ada lagi pelarian. Kita akan memperbaiki ini. Pagi berikutnya, Rafa tidak diantar ke sekolah. Sebaliknya, ia dibawa ke ruang sayap timur mansion yang selama ini tertutup. Ruangan itu telah disulap menjadi klinik mini yang steril dan dingin. Dindingnya berwarna putih gading tanpa lukisan, udaranya berbau alkohol dan antiseptik. Di tengah ruangan, terdapat meja baja mengkilap dan 2 kursi kulit hitam yang keras. Dr. Harsono, seorang terapis wicara yang didatangkan Darmawan, adalah pria paruh baya yang rapi dengan kacamata bingkai tipis. Ia berbicara dengan diksi yang sangat presisi, setiap kata terukur, seolah-olah ia sedang membedah bahasa. Ia tidak memiliki kehangatan, hanya efisiensi klinis. Selamat pagi, Rafa, sapa Dr. Harsono. Suaranya serak namun terdengar terlalu ramah, seperti suara yang diproduksi oleh mesin. Kita di sini untuk membantumu menemukan suaramu kembali. Ini akan menjadi proses yang cepat dan terstruktur, sebagaimana Bapak Darmawan inginkan. Rafa duduk di kursi kulit itu. Telapak tangannya berkeringat di celana bahan seragamnya. Di meja di depannya, sebuah metronom mekanis kecil diletakkan Darmawan sendiri. Berkilau di bawah lampu neon yang terang benderang. Dr. Harsono menyentuh bagian atas metronom. Tik, tok, tik, tok. Bunyi ini adalah sahabat kita, Rafa. Ini mengatur ritme. Hidup harus memiliki ritme. Kita akan mulai dengan yang paling dasar. Ulangi setelah saya. A. Rafa diam. Hanya bunyi metronom yang bergema di ruangan. A. Ulang Dr. Harsono. Sedikit lebih keras, tanpa mengubah nada kebaikan palsunya. Rafa merasakan tekanan di dadanya. Itu bukan ketidakmampuan, itu keengganan. Suara nenek Sari, tawa pasar, bau roti yang sederhana, semuanya terasa jauh. Tertelan oleh TikTok yang memaksa ini. Rafa, Dr. Harsono mencatat di papan klipnya. Ingat, komunikasi adalah kunci. Tunjukkan pada ayahmu bahwa kau kuat, bahwa kau bisa mengatasi masalah kecil ini. Kita harus memenuhi kuota kita ya. Sesi-sesi itu berlanjut selama berjam-jam setiap hari, tanpa istirahat yang berarti. Setiap kegagalan Rafa untuk merespons ditandai dengan pena merah di lembar evaluasi. Harsono mencoba berbagai teknik. Terapi pemodelan, terapi repetisi, bahkan metode penguatan positif yang terasa sangat manipulatif. Sekarang, coba katakan nama ayahmu. Dengan volume normal. Fokus pada ritme metronom. Perintah Dr. Harsono. TikTok itu berdetak lebih cepat, menuntut kepatuhan. Rafa membuka mulutnya sedikit. Udara keluar, tetapi suara tidak. Tenggorokannya terasa tertutup oleh debu. Dr. Harsono menghela napas, seolah itu adalah kegagalan pribadi Rafa yang mengganggu istirahat si dokter. Baiklah, Darmawan sudah menjelaskan kondisimu. Kami harus menyingkirkan hambatan emosional ini. Diammu adalah parasit, Rafa. Kita harus membersihkannya. Dalam satu sesi, Dr. Harsono menggunakan proyektor, menunjukkan gambar-gambar Darmawan di acara publik. Darmawan tersenyum, Darmawan di samping mobil mewah. Lihat citra ini, Rafa. Ini adalah warisanmu. Kau adalah bagian dari kesempurnaan ini. Tapi keheninganmu merusak gambar ini. Kau harus berbicara. Kau harus menjadi aset. Jangan menjadi beban.
Tekanan metronom, suara halus gesekan pulpen di papan klip, dan bau antiseptik yang menyesakkan mulai menghancurkan batas realitas Rafa. Ia mulai melihat dunia hanya dalam gerakan TikTok yang berulang. Darmawan duduk di mejanya, memandang keluar ke taman yang terawat sempurna. Malam telah turun, dan hanya cahaya dari lampu taman yang menerangi tetesan embun pada rumput. Di depannya, Pak Chandra, asisten pribadinya yang setia dan efisien, sedang meninjau jadwal proyek Darmawan yang tak ada habisnya. "Bagaimana progresnya, Chandra?" tanya Darmawan, tanpa menoleh. Dr. Harsono melaporkan adanya resistensi yang signifikan, Tuan. Ia menyebutnya muteness situasional yang ekstrim. Rafa menolak untuk mengeluarkan fonem dasar sekalipun, terutama di bawah tekanan. Darmawan mendengus. Tentu saja ada resistensi. Anak itu mewarisi kelemahan ibunya. Mereka rapuh. Mereka terlalu sensitif terhadap tuntutan logis. Chandra mengangguk, mencatat mental-mental. Ia telah bekerja untuk Darmawan sejak Darmawan menikahi Rina. Ia tahu sejarahnya, meskipun Darmawan jarang membicarakannya secara langsung. "Kau ingat Rina?" Darmawan akhirnya menoleh, matanya terlihat lelah, tetapi ekspresi wajahnya masih keras. Dia cantik, elegan, dan ya, dia berasal dari latar belakang yang baik. Tapi dia tidak pernah bisa mengatasi kritik. Setiap komentar, setiap saran untuk perbaikan, dianggapnya sebagai serangan pribadi. Darmawan bangkit dan berjalan menuju rak buku. Ia menyentuh foto Rina yang dibingkai, wanita dengan mata yang indah namun terlihat sedih. "Aku menginginkan kesempurnaan. Aku membutuhkannya untuk karir dan nama baikku." Rina tahu itu. Tapi dia selalu merasa dikendalikan. Dia selalu lari ke dunia kecilnya sendiri, mengeluh tentang standar yang terlalu tinggi. "Kejadian itu, Tuan." Chandra memulai dengan hati-hati. "Kejadian itu adalah konsekuensi dari kelemahannya," potong Darmawan cepat. Suaranya tegas, seolah sedang meyakinkan dirinya sendiri. "Kelemahan emosional. Aku sudah memberinya segala yang diminta, tetapi dia tidak pernah bisa beradaptasi. Dia memilih untuk tenggelam dalam kesunyiannya sendiri. Sama seperti Rafa sekarang." Darmawan meletakkan foto Rina kembali di tempatnya dengan gerakan yang kaku. "Aku tidak akan membiarkan Rafa mengulang kesalahan yang sama. Keheningan Rafa saat ini bukan pelarian, Chandra. Itu penyakit yang harus diobati. Aku menyelamatkannya dari takdir ibunya." "Lalu, apa rencana selanjutnya, Tuan?" Darmawan mengambil nafas dalam-dalam. "Dr. Harsono menyarankan agar kita memberikan stimulasi publik yang kuat, sesuatu yang sangat penting, yang menuntut Rafa untuk berbicara, atau menghadapi konsekuensi sosial yang menghancurkan." Chandra menunggu. Malam puncak prestasi sekolah. Acara paling bergengsi tahunan. Semua mata tertuju pada keluarga Pratama. Darmawan tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. "Aku akan menempatkannya di sana, di depan semua orang. Dia akan menjadi presenter muda untuk kategori inovasi pendidikan. Kita akan memberinya naskah yang ketat. Dia tidak bisa diam di sana. Dia harus berbicara. Itu tekanan yang sangat besar, Tuan Darmawan. Tekanan yang diperlukan, Chandra. Dunia tidak peduli dengan perasaanmu." Dunia peduli dengan penampilanmu. Rafa akan menunjukkan kepada dunia bahwa ia telah sembuh, bahwa keluarga Pratama utuh, sempurna, dan di bawah kendali Darmawan Pratama. Rafa menerima kabar mengenai tugas barunya dengan ketiadaan ekspresi. Tubuhnya telah dilatih untuk menerima perintah tanpa bantahan. Kehangatan pasar dan aroma roti Nenek Sari kini terasa seperti mimpi yang sangat jauh, terkubur di bawah lapisan gema metronom dan suara Darmawan yang dingin. Darmawan mengawasi persiapan Rafa dengan ketelitian obsesif. Jas barunya dijahit dari kain terbaik, rambutnya ditata rapi. Naskah pidato Rafa yang ditulis Darmawan dan Chandra dicetak di atas kartu tebal dengan instruksi penekanan setiap kata yang jelas. "Kau harus menghafalnya, Rafa." Darmawan memeriksa barisan kata-kata itu seolah sedang memeriksa inventaris berharga. Setiap jeda, setiap penekanan. "Ingat, ini bukan hanya pidato. Ini adalah deklarasi publik. Kita menunjukkan bahwa kau adalah anak yang kuat, anak Darmawan Pratama." Malam menjelang hari H, Darmawan membawa Rafa ke lokasi acara, aula megaf sekolah elit, dihiasi dengan lampu kristal dan karangan bunga raksasa. Kursi-kursi beludru berjejer rapi, mengantisipasi kehadiran para donatur dan tokoh-tokoh penting kota. Panggung utama berkilauan, dengan podium kayu mahoni yang memantulkan cahaya. Mereka berlatih di atas panggung yang kosong. Darmawan berdiri di barisan tengah kursi penonton, seolah-olah ia sudah melihat ribuan pasang mata menilai mereka. Berdiri tegak, bahu ke belakang, kontak mata yang kuat dengan kamera. Perintah Darmawan. "Sekarang, bacakan bagian tentang visi keunggulan."
Rafa memegang kartu naskah di tangannya yang mulai dingin. A, ya, ha. Darmawan mengeja, menekankan setiap suku kata. Rafa mencoba. Bibirnya bergerak, tetapi suara yang keluar hanya desisan pelan, seperti udara yang bocor. Ia telah berlatih keras di depan Dr. Harsono, tetapi kini, di atas panggung yang besar dan kosong ini, ia kembali lumpuh. Darmawan menahan diri untuk tidak meledak. Ia berjalan ke panggung, meraih dagu Rafa, dan memaksanya menatap mata. Dengarkan ayah baik-baik, Rafa. Malam ini, kau tidak boleh diam. Jika kau diam, kau mempermalukan ayah. Kau menghancurkan segalanya. Kau tidak akan mengecewakan ayah, kan? Mata Darmawan tampak sangat keras, penuh tuntutan yang tidak mungkin dipenuhi. Di mata itu, Rafa tidak melihat seorang ayah yang mencintai, melainkan seorang jenderal yang menuntut kemenangan sempurna. Rafa menunduk. Aku akan anggap itu sebagai janji, kata Darmawan, puas dengan keheningan patuh putranya. Pergi tidur sekarang. Besok kau akan bicara, dan kau akan sempurna. Rafa berjalan keluar dari panggung megah itu. Setiap langkahnya terasa berat dan terisolasi. Ia tidak merasa seperti anak yang akan sembuh. Ia merasa seperti boneka yang baru saja diisi ulang baterainya untuk satu pertunjukan terakhir. Ia merasakan kekosongan yang sama yang pasti dirasakan ibunya di dalam istana es ini. Darmawan Pratama telah menerima laporan dari kepala keamanannya, Pak Bima, bahwa penyelidikan tentang pemulung tersebut dihentikan karena Rafa tampaknya telah kembali patuh. Darmawan merasa puas. Sesi terapi intensif dan penghancuran buku harian telah mencapai hasil yang diinginkan, kontrol total. Namun, di sudut pasar yang jauh, tempat Nenek Sari biasanya menumpuk barang-barang hasil pungutannya, keheningan Rafa mulai menimbulkan riak kekhawatiran yang jauh lebih dalam daripada sekadar kepatuhan. Nenek Sari telah memperhatikan bahwa Rafa tidak muncul selama hampir seminggu. Itu adalah rekor terpanjang. Biasanya, Rafa akan menyempatkan diri, walau hanya 5 menit, untuk berbagi senyum di tengah bau sampah dan debu. Dia tidak datang, yuk, tanya seorang pedagang sayur langganannya. Nenek Sari membersihkan debu dari tangannya. Tidak, pasti ayahnya tahu. Kecemasan itu mengerogotinya. Darmawan Pratama adalah nama besar yang pernah ia kenal dengan sangat baik, dengan cara yang paling menyakitkan. Ia tahu Darmawan tidak pernah membiarkan sesuatu yang tidak terkelola tetap ada. Rafa adalah sesuatu yang tidak terkelola. Malam itu, saat Nenek Sari sedang menyortir beberapa kardus bekas, ia menemukan selembar kertas kecil yang terselip di balik gerobaknya. Itu bukan dari Rafa, tetapi dari seorang anak yang pernah ia bantu. Di kertas itu tertulis informasi tentang malam puncak prestasi sekolah di SMP Cahaya Bangsa, tempat Darmawan Pratama menjadi kepala Dewan Penyandang Dana. Sebuah acara yang akan disiarkan secara lokal. Hati Sari berdebar kencang. Jika Rafa dipaksa muncul di depan publik setelah berhari-hari dibungkam, ia tahu itu bukan hal yang baik. Darmawan tidak pernah menunjukkan kelembutan di depan kamera. Ia hanya menunjukkan kekuasaan. Sari memandang tumpukan kardus dan gerobaknya. Ia tahu bahwa ia tidak punya tempat di dunia Darmawan. Pakaiannya, pekerjaannya, statusnya, semua itu adalah aib yang Darmawan telah usir jauh-jauh dari hidupnya bertahun-tahun yang lalu. Tapi Rafa adalah darah putrinya. Rafa adalah sepotong kecil Rina yang masih hidup. Dan Rafa sedang terancam. Nenek Sari mengambil keputusan yang sederhana, namun dipenuhi keberanian dan resiko yang gila. Ia harus pergi ke sana. Ia tidak bisa menyelamatkan Rafa dari Darmawan, tetapi ia harus melihat cucunya. Ia harus memastikan bahwa Rafa tahu ada satu tempat di dunia ini yang masih mencintainya tanpa perlu menuntut apapun. Ia akan menyelinap masuk hanya untuk melihat sekilas. Hanya untuk memastikan hening Rafa tidak berubah menjadi penderitaan. Darmawan telah berhasil menekan putranya hingga ia menjadi wadah kosong yang patuh melalui serangkaian interogasi yang represif dan sesi terapi yang brutal, memaksanya menjalani ritual kepatuhan dan menghancurkan buku harian yang melambangkan dunia batin Rafa sambil membenarkan tindakannya sendiri sebagai upaya untuk mencegah Rafa mengulangi kelemahan mendiang istrinya. Darmawan kini memaksa Rafa untuk menjadi presenter dalam acara publik besar, Malam Puncak Prestasi Sekolah, sebagai upaya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa ia memegang kendali penuh atas keluarganya. Nenek Sari, yang merasakan bahaya dan khawatir dengan keheningan Rafa yang tiba-tiba, memutuskan untuk mengambil risiko terbesar dengan menyelinap masuk ke acara sekolah bergengsi tersebut untuk melihat cucunya, meskipun ia tahu kehadiran dirinya dapat memicu amarah Darmawan.
Udara di Aula Simfoni Sekolah Internasional Pratama terasa tipis, dipenuhi aroma parfum mahal, karpet bludru, dan janji-janji kesuksesan yang diucapkan dalam nada-nada yang terlalu sopan. Lampu sorot memancarkan cahaya emas yang hangat, ironisnya menerangi panggung yang terasa dingin dan tanpa jiwa. Ini adalah malam puncak prestasi, ajang pamer bagi para orang tua berkuasa, dan bagi Darmawan Pratama, ini adalah panggung pembuktian terakhir. Ia duduk tegak di barisan VIP. Jubah jasnya terasa seperti baju zirah. Matanya tidak lepas dari sosok Rafa yang berdiri kaku di podium utama. Rafa, mengenakan setelan jas mini yang disesuaikan sempurna, tampak seperti boneka yang baru dihidupkan. Jemarinya mencengkram erat kertas naskah presentasi yang telah Darmawan siapkan, menjelaskan model simulasi ekonomi yang seharusnya dibuat oleh para siswa. Dalam hati Rafa, metronom Darmawan berdetak kencang, menuntut kesempurnaan dan kepatuhan absolut. Ia hanya perlu membaca, hanya perlu meniru suara. Jika ia berhasil, semua akan berakhir. Ia akan kembali ke kamarnya, dan mungkin untuk satu malam, ayahnya akan berhenti menuntut. Saatnya tiba. Pembawa acara mengumumkan nama Rafa Pratama dengan intonasi megah. Rafa melangkah ke mikrofon, kakinya terasa berat, seolah ia mengenakan pemberat timah. Ia mengangkat naskah. Tetapi sebelum bibirnya sempat bergerak, dari arah pintu belakang aula, terdengar suara keributan yang aneh. Sebuah anomali yang segera menarik perhatian ratusan tamu penting. Darmawan menoleh, matanya menyipit karena gangguan tak terduga ini. Di lorong belakang, jauh dari gemerlap karpet merah, berdiri sesosok perempuan tua dengan pakaian yang lusuh dan bau tanah. Dia bukanlah tamu, dia adalah kontras absolut terhadap kemewahan aula ini. Itu adalah Nenek Sari. Rasa khawatir yang tak tertahankan telah mendorongnya untuk menyelinap masuk. Dia tidak berani mendekat. Ia hanya ingin memastikan Rafa baik-baik saja, melihat cucunya berdiri di panggung besar yang terasa asing dan mengancam. Darmawan merasa darahnya mendidih. Wajahnya seketika memerah, bukan karena kemarahan yang biasa, tetapi karena rasa malu yang tajam, seperti tamparan keras di depan semua orang yang selama ini ia coba taklukkan. Perempuan tua itu, pemulung yang mencemari citra keluarganya, berani masuk ke sarangnya. Darmawan memberi isyarat keras kepada Pak Bima, kepala keamanan, yang siaga di samping pintu. Gerakan itu tak terucapkan, namun perintahnya jelas, singkirkan dia, sekarang. Pak Bima bergerak cepat dan tanpa basa-basi. Ia mendekati Nenek Sari, didampingi dua petugas keamanan berseragam hitam. Nyonya, Anda harus pergi. Anda tidak diizinkan berada di sini. Suara Pak Bima datar, profesional. Namun ada nada ancaman. Nenek Sari tidak melawan. Ia hanya menggeleng lemah. Matanya terpaku pada Rafa. Aku hanya ingin lihat dia sebentar, Nak. Hanya sebentar saja. Pergi, atau kami akan menyeret Anda keluar. Desis Pak Bima, meraih lengan Sari dengan cengkraman yang kasar. Nenek Sari terkejut oleh kekuatan itu. Tubuhnya yang kurus oleng. Suara rintihan pelan keluar dari mulutnya saat ia ditarik paksa menuju pintu keluar darurat. Keributan itu semakin membesar, membuat orkestra yang baru saja mulai bermain berhenti tiba-tiba. Ratusan pasang mata kini tertuju pada perdebatan antara keamanan dan perempuan tua itu. Di atas panggung, Rafa membeku. Ia tidak melihat naskahnya. Ia hanya melihat Nenek Sari yang diperlakukan kasar. Pemandangan itu, tubuh ringkih yang ditarik dengan paksa, memicu memori yang lama tertekan. Memori tentang ibunya, Rina, yang juga pernah ia lihat ditarik keluar dari pelukan hangat oleh Darmawan, diseret masuk ke dalam mobil, selalu diperlakukan sebagai barang yang mengganggu citra. Rasa sakit, ketakutan, dan kegagalan untuk melindungi ibunya kini membanjiri dirinya dalam gelombang pasang emosi yang tak tertahankan. Di dalam aula yang megah itu, hening total tiba-tiba merayap, mencekik setiap suara. Keheningan itu jauh lebih menakutkan daripada kebisingan. Rafa menjatuhkan kertas naskah yang dipegangnya. Kertas-kertas itu melayang sebentar sebelum menyentuh karpet panggung dengan suara gemerisik yang, dalam kesunyian itu, terdengar seperti ledakan bom. Darmawan yang berdiri dari kursinya untuk memarahi Pak Bima karena terlalu kasar, terdiam. Ia melihat kertas-kertas yang berserakan, simbol kontrolnya yang runtuh. Rafa menatap Nenek Sari, yang kini sedang berjuang melepaskan diri dari cengkraman keamanan. Wajahnya terlihat kesakitan dan ketakutan. Ketakutan Rafa bukan lagi takut pada Darmawan, melainkan takut kehilangan tempat pelariannya. Tempat satu-satunya di mana ia diizinkan menjadi dirinya sendiri. Sebuah suara,
serak dan parau, keluar dari tenggorokan Rafa. Itu adalah suara yang selama ini disembunyikannya. Suara yang terperangkap oleh rasa takut dan trauma. Suara itu tidak mengucapkan nama, tidak mengucapkan keluhan, hanya sebuah keengganan untuk kehilangan. "Nenek, jangan pergi!" Teriakan itu memecah keheningan yang dingin. Itu bukanlah suara yang jernih atau terlatih, melainkan lolongan mentah dari jiwa yang terluka, membawa beban bertahun-tahun yang dibungkam. Teriakan itu menggema di seluruh aula, memantul dari dinding marmer, menghantam wajah Darmawan seperti pecahan kaca. Semua orang terkejut, termasuk Nenek Sari yang terhenti oleh suaranya. Mereka menoleh ke arah panggung, ke arah bocah yang selama ini dianggap bisu. Darmawan Pratama berdiri, wajahnya pucat pasi. Ia tidak peduli lagi pada audiensnya. Ia hanya mendengar teriakan putranya, teriakan yang seharusnya tidak pernah ada. Ia telah menghabiskan waktu berbulan-bulan, menghabiskan uang jutaan untuk mengontrol setiap aspek hidup Rafa. Dan kini, dalam satu momen publik yang mengerikan, ia kehilangan segalanya. Nenek Sari yang melepaskan diri dari pegangan Bima memanfaatkan momen yang mengejutkan itu. Dia melangkah maju ke tengah sorotan lampu. Pakaian lusuhnya kini menjadi titik fokus, kontras dengan gemerlap acara. "Ya, Rafa, Nenek tidak akan pergi," kata Sari. Suaranya lemah namun tegas, penuh dengan kebenaran yang lama tersembunyi. Dia menatap Darmawan yang kini berdiri di barisan depan, menggigil. "Darmawan Pratama." Sari mengucapkan nama itu dengan campuran kepedihan dan penghinaan. "Kau membungkam cucuku, sama seperti kau membungkam putriku." Sari mengambil nafas dalam-dalam. Semua mata di aula kini tertuju pada drama keluarga yang tak terduga ini. Acara malam puncak prestasi telah berubah menjadi panggung pengadilan publik. "Kau memaksanya menjadi bonekamu. Kau memaksanya sempurna," lanjut Sari. Air mata mulai mengenang di matanya. "Aku ibunya Rina, Darmawan. Aku ibu kandungnya. Kau mengusirku dari kehidupan Rina puluhan tahun lalu karena kau malu dengan statusku. Kau membuat Rina merasa tidak layak dicintai. Dan kau kini mengulanginya pada Rafa." Darmawan merasakan dunianya berputar. Citra publik yang ia bangun dengan susah payah selama 20 tahun runtuh di sekejap mata. Rahasia yang paling ia lindungi, fakta bahwa istrinya Rina berasal dari latar belakang sederhana, dan bahwa ia telah menyangkal keberadaan ibu mertuanya yang bekerja sebagai pemulung, kini terungkap dengan lantang. Suara-suara berbisik mulai menyebar di antara para tamu. Bisikan itu terdengar seperti suara mendesis ular berbisa bagi Darmawan. Ia teringat kata-kata Rina bertahun-tahun yang lalu saat ia mengancam akan kembali kepada ibunya. "Kau mengunci aku di sini, Darmawan. Kau menghancurkan duniaku hanya untuk citra keluargamu." Darmawan ambruk, bukan pingsan, tetapi lututnya menekuk, ia terduduk di lantai berkarpet, tangannya menutupi wajah. Ia dihantam oleh realisasi yang pahit dan tak terbantahkan. Ia tidak hanya menghancurkan Rafa, ia telah membunuh Rina secara emosional, dan kini ia mengulangi siklus trauma itu pada putranya. Obsesinya pada kontrol dan kesempurnaan telah merusak segalanya yang ia klaim cintai. "Aku sudah membunuh Rina, dan aku hampir membunuhmu juga, Nak," gumam Darmawan. Suaranya nyaris tak terdengar, namun dipenuhi penyesalan yang mendalam. Rafa perlahan turun dari panggung, mengabaikan mikrofon yang masih menyala dan tatapan ratusan orang. Dia berjalan lurus ke arah Nenek Sari. Tidak ada tuntutan, tidak ada paksaan, hanya kehangatan. Nenek Sari segera memeluknya erat. "Sudah, Nak, sudah," bisik Sari, membiarkan Rafa menyalurkan semua ketakutannya dalam pelukan yang tulus. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam puncak prestasi sekolah yang ikonik, yang menjadi topik utama gosip di kota selama berminggu-minggu. Skandal Darmawan Pratama menjadi tontonan, tetapi ironisnya, ia tidak lagi peduli. Penghancuran citranya justru membebaskannya dari penjara kesempurnaan yang ia ciptakan sendiri. Rumah Darmawan, Mansion Pratama, telah berubah.
Tidak ada lagi jam waker yang berdentang agresif, tidak ada lagi langkah kaki tergesa-gesa di lantai marmer, dan tidak ada lagi jadwal ketat yang tergantung di pintu kulkas. Udara terasa lebih ringan, lebih lembab, seolah es yang menyelimuti rumah itu telah meleleh. Darmawan memenuhi janjinya pada dirinya sendiri. Ia membawa Nenek Sari untuk tinggal di rumah itu, bukan sebagai tamu, melainkan sebagai bagian tak terpisahkan dari keluarga. Ia bahkan menyediakan sebuah sudut kecil di taman belakang, meniru suasana pasar yang selalu Nenek Sari rindukan, memberinya kebebasan untuk tetap beraktivitas dan menjahit. Ini adalah penebusan pertama Darmawan, mengakui akarnya dan menerima kehangatan yang dulu ia tolak. Di ruang perpustakaan, Darmawan duduk di samping perapian yang menyala lembut. Rafa duduk di lantai bersandar di sofa, tenggelam dalam buku hariannya yang baru. Buku harian yang ini tebal, bersampul kulit, hadiah dari Darmawan, disertai permintaan maaf tulus karena telah menghancurkan yang sebelumnya. Rafa belum sepenuhnya berbicara lagi. Setelah ledakan emosi di panggung, ia kembali pada keheningan selektifnya. Namun, kali ini keheningan itu berbeda. Keheningan itu sekarang dihormati, didengarkan, dan tidak lagi diartikan sebagai kegagalan. Darmawan tidak lagi menuntut. Ia telah belajar bahwa suara Rafa tidak hanya keluar dari bibirnya, tetapi dari goresan pensil dan warna-warna yang ia pilih. Rafa menggeser buku hariannya ke arah ayahnya. Darmawan menunduk untuk melihat sketsa baru. Itu adalah gambar sederhana, digambar dengan arang. Gambar itu menunjukkan 3 sosok. Rafa di tengah, tangannya memegang tangan Nenek Sari di satu sisi, dan tangan Darmawan di sisi lain. Ketiga sosok itu berdiri di bawah bayangan pohon besar. Darmawan tersenyum tipis. Tidak ada kata-kata yang diperlukan. Gambar itu melambangkan keseimbangan yang akhirnya mereka temukan, keluarga yang utuh kembali. "Ayah suka, Nak," bisik Darmawan. Suaranya kini lembut, jauh dari nada memerintah yang dulu menusuk. Ia mengulurkan tangan dan meletakkannya di bahu Rafa, sebuah sentuhan yang kini membawa kehangatan, bukan tekanan. Rafa mengangkat kepalanya. Matanya yang selama ini penuh ketakutan, kini menunjukkan sedikit kejernihan. Ia mengambil pensil arangnya dan di sudut halaman, ia menambahkan satu detail kecil pada gambar pohon itu. Sebuah burung kecil yang hinggap di dahan. Paruhnya sedikit terbuka, seolah-olah ia sedang bersenandung. Darmawan mengangguk, memahami. Ia tidak akan lagi memaksa Rafa untuk berbicara, tetapi ia akan menunggu. Ia akan mendengarkan keheningan itu. Sampai suatu hari nanti, burung kecil itu, suara Rafa yang sebenarnya, merasa aman untuk bernyanyi lagi. Darmawan tahu bahwa penebusan dosa dan kesembuhan mereka baru saja dimulai. Ia telah belajar pelajaran terpenting dalam hidupnya, bahwa cinta tidak bisa dikontrol, dan bahwa suara yang paling tulus seringkali datang dari keheningan. Ia hanya perlu mendengarkan. Darmawan Pratama kini memilih untuk duduk di sudut ruang tamu, membaca buku, bukannya sibuk dengan panggilan konferensi yang tak berkesudahan. Menyerap kehangatan sederhana dari tawa Nenek Sari yang mengajari Rafa cara menjahit boneka kain di sofa yang sama, di mana dulu Darmawan pernah merobek buku harian putranya. Rafa, yang sibuk memasukkan kapas ke dalam boneka itu, tiba-tiba menoleh ke ayahnya. Matanya menunjukkan sebuah pertanyaan yang tidak terucapkan, mengenai benang berwarna biru yang harus ia pilih. Darmawan hanya tersenyum dan mengacungkan jempol, menunjukkan bahwa pilihan apapun yang Rafa buat, itu adalah pilihan yang sempurna. Rafa mengangguk pelan, kemudian, tanpa tekanan, ia menggumamkan satu kata yang sangat jelas, ditujukan kepada Nenek Sari, "Bagus." Rafa akhirnya menemukan kedamaian, dan Darmawan telah memilih jalan penebusan dengan membawa Nenek Sari ke rumah mereka. Namun, proses kesembuhan Rafa masih panjang, dan suara yang selama ini terperangkap di tenggorokannya masih berjuang untuk keluar sepenuhnya. Darmawan menutup buku, menatap Rafa yang kembali asyik dengan boneka kainnya, dan ia bersumpah bahwa ia akan terus mendengarkan hening itu, karena ia tahu suatu hari nanti keheningan yang bersuara itu akan menjadi nyanyian.